Halo teman-teman sekalian, perkenalkan aku Rifa Anissa Putri, mahasiswa Prodi Diploma 3 Keperawatan Politeknik Hang Tuah Jakarta. Selain aku juga ingin memperkenalkan dosen pembimbingku yaitu Ibu Nurse Dwi Suryani Eskep Mkep. Dan ada juga teman-temanku yaitu Maulida, Nurulita, dan Sinta. Pada kesempatan ini, aku ingin memberikan sebuah pendidikan kesehatan tentang deteksi dini kanker serviks pada wanita usia subur. Baik teman-teman, sekarang aku akan membahas materinya satu persatu ya. Selamat menyaksikan. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks merupakan jenis tumor ganas yang menyerang lapisan permukaan atau epitel dari leher rahim maupun mulut rahim. Apa saja penyebab kanker serviks? Penyebab utama kanker serviks adalah virus Human Papillomavirus atau HPV. HPV juga dapat ditularkan melalui kontak kulit ke kulit, melalui jari saat masturbasi, dan onani ataupun melalui alat bantu seksual. Selain Human Papillomavirus, ada juga faktor risiko yang bisa menyebabkan kanker serviks. Yang pertama yaitu berganti pasangan, yang kedua adalah merokok. Rokok mengandung nikotin yang bersifat karsinogenik, baik saat dihisap sebagai rokok atau saat dikunyah. Nikotin dalam rokok ini akan merangsang semua selaput lendir termasuk sel endometrium. Hal inilah yang akan memicu timbulnya sel kanker. Yang ketiga yaitu obesitas, yang keempat yaitu konsumsi kontrasepsi pil KB dalam jangka waktu yang lama, yang kelima wanita usia subur yang aktif secara seksual, dan yang terakhir yaitu faktor keturunan, yaitu riwayat keluarga, misalnya dari ibu dan saudara perempuan. Selanjutnya, tanda dan gejala kanker serviks. Yang pertama yaitu ada pendarahan vagina yang tidak normal. Pendarahan ini bisa terjadi setelah berhubungan seks, pendarahan setelah menopause, menstruasi yang lebih lama dari biasanya, dan pendarahan setelah pemeriksaan panggul. Yang kedua adalah keputihan. Cairan yang keluar mungkin mengandung darah, berbau tidak sedap, dan mungkin terjadi saat menstruasi atau setelah menopause. Yang ketiga yaitu nyeri panggul. Bisa berupa nyeri saat berhubungan seks atau selama pemeriksaan panggul, nyeri saat buang air kecil, nyeri di daerah panggul. Lalu jika kanker sudah mencapai stadium 3 ke atas, akan terjadi pembengkakan seperti pada betis dan paha. Yang keempat yaitu anemia, bisa disebabkan karena sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dan yang terakhir yaitu trias. Trias ini berupa nyeri punggung, pembekakan kaki, dan juga terjadi gagal ginjal. Lalu bagaimana cara mencegah kanker serviks? Kanker serviks bisa dicegah dengan cara melakukan pemeriksaan pap smear, HIV test, dan juga vaksinasi HPV. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu pap smear. Apa sih itu pap smear? Pap smear adalah suatu pemeriksaan menggunakan alat yang bernama spekulum, yang nantinya akan dianalisis untuk dilihat adakah kelainan pada sel serviks. Selanjutnya, syarat pap smear. Yang pertama, setiap 6-12 bulan untuk wanita yang masih muda, menikah, atau lajang, tetapi sangat aktif secara seksual. Yang kedua, yaitu setiap tahun untuk wanita di atas 35 tahun, antara 40 dan 60 tahun, dan menggunakan pil KB. Yang ketiga, yaitu setiap 3 tahun jika 2 pap smear sebelumnya hasilnya negatif. Yang keempat yaitu tidak melakukan hubungan seksual 24 jam sebelum pemeriksaan. Dan yang kelima yaitu tidak dalam keadaan hamil dan menstruasi. Selanjutnya HIV test. HIV test merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat langsung serviks setelah diolesi dengan larutan asam asetat 3-5%. Untuk melakukan HIV test diperlukan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu wanita yang masih lajang, menikah dan pernah menikah yang aktif secara seksual. Yang kedua yaitu wanita usia 30-50 tahun. Yang ketiga wanita yang sedang tidak hamil dan tidak datang bulan.
Yang keempat yaitu wanita dengan pengeluaran cairan vagina yang abnormal, dan yang kelima yaitu wanita yang tidak melakukan hubungan seksual 24 jam sebelum pemeriksaan. Pemeriksaan Pap smear dan IVA test memiliki keunggulannya masing-masing. Adapun hal yang membedakan yaitu pada Pap smear, hasil lebih akurat dan spesifik karena dilakukan oleh ahli ginekologi dalam bidang ini. Sedangkan pada IVA test, hasilnya tidak seakurat dan spesifik Pap smear. Yang kedua, pada Pap smear dapat terlihat perubahan sel mikroserviks atau perubahan sel terkecil dikarenakan dilihat menggunakan bantuan mikroskop dan alat bernama spekulum. Sedangkan pada IVA test, yang terlihat hanyalah perubahan sel makro atau sel terbesar serviks karena dilihat secara langsung dengan bantuan lampu. Yang ketiga, pada Pap smear, hasil pemeriksaan harus dianalisis terlebih dahulu, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melihat hasilnya. Sedangkan pada IVA test, hasil pemeriksaan didapatkan langsung hari itu juga, sehingga tidak perlu menunggu waktu lama untuk penatalaksanaan selanjutnya. Dan yang terakhir, pada Pap smear, pemeriksaan bisa dilakukan di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, dan laboratorium swasta karena memerlukan alat dan bahan yang canggih. Sedangkan pada IVA test dapat dilakukan di puskesmas terdekat, sehingga lebih mudah dan praktis melaksanakannya. Selain Pap smear dan IVA test, pencegahan kanker serviks bisa dilakukan dengan vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV merupakan salah satu upaya pencegahan primer untuk melindungi wanita dari kanker serviks yang disebabkan oleh virus HPV. Selanjutnya, syarat melakukan vaksinasi HPV. Yang pertama yaitu dilakukan pada perempuan dengan usia ideal 9-26 tahun yang belum atau tidak terinfeksi HPV tipe 16 dan 18. Yang kedua, disarankan pada perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Meskipun demikian, wanita yang aktif secara seksual dapat melakukan vaksinasi HPV, tetapi dengan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang belum aktif secara seksual. Dan yang ketiga yaitu perempuan yang sedang tidak hamil. Selanjutnya, cara pemberian vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV dilakukan dengan memasukkan serum antibodi ke dalam tubuh. Biasanya disuntikkan lewat lengan tangan atas dengan dosis yang telah ditentukan. Adapun waktu pemberian vaksinasi HPV dilakukan sebanyak 2 kali penyuntikan, yaitu bulan ke-0 dan bulan ke-12 dalam 1 tahun. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.